Oke, kita mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih amma ba'd. Teman-teman semua yang Allah muliakan dan amat sangat saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini. Sambil kita menunggu iftar, berbuka puasa, kita isi dengan mengaji agar puasa kita semakin ada dalam keberkahan, agar puasa kita ada dalam circle yang memang Allah Subhanahu wa taala. Bentar teman-teman ya, ini petirnya gede banget. Bentar teman-teman ya, tadi petirnya gede banget, anak saya kaget ya. Mohon maaf ya, petirnya gede banget teman-teman, ada Thor ya. Langsung saja kita mulai teman-teman, kita buka di halaman 58 kitab Aqobatul Thariq. Kalau teman-teman yang sudah ngeprint ya, tinggal dilihat di halaman 58. Kita berdoa teman-teman, mudah-mudahan hujan ini menjadi rahmat, menjadi kebaikan. Adapun saudara-saudara kita yang saat ini ditimpa banjir, ditimpa hujan besar dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu menjadi sebuah anugerah ke depannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kita buka di halaman 58. Ya, kita akan mulai dengan mukadimah dulu teman-teman ya. Ketika seseorang sudah mencapai fase di mana dia bangun secara spiritual, yang kita namakan spiritual awakening, yang harus pertama kali dia lakukan adalah membersihkan luka dosa di masa lalunya. Dengan apa? Dengan cara taubat. Setelah dia bertobat secara zahir ataupun batin, dosa pribadi ataupun dosa sosial, dia membersihkannya nih, maka teman-teman semua ya, setelah dia bertobat, maka dia harus melakukan satu hal yang jarang diketahui ini. Tentang apa? Mencari ilmu. Untuk apa? Menambal kekurangan-kekurangannya, menambal ibadahnya, menambal hal-hal yang perlu dia lakukan. Waalaikumsalam Teh Yanti. Nah, setelah dia selesai dengan ngajinya, artinya dia terus-menerus mengaji ya. Nah, ketika kita mengaji, kita itu sedang mengarahkan diri kita kepada Allah gitu. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sering saya ulangi bahwa Allah tidak berada di satu tempat. Sampainya kita kepada Allah dengan apa? Dengan menggunakan ilmu. Artinya semakin tinggi pemahaman kita, semakin dalam ilmu yang kita miliki.
otomatis semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita terus-menerus mengaji, ya, memperbaiki diri dengan ilmu ini, ya, tentu saja tidak akan mudah. Ada yang dinamakan dengan al-awaik. Apa itu awaik? Penghalang. Penghalang yang pernah kita bahas panjang lebar terkait dunia, terkait makhluk, terkait syaiton, dan yang keempat terkait dengan nafsu yang kemarin kita sudah bahas. Itu yang akan membuat diri kita terhenti dalam perjalanan spiritual ini. Nah, ketika kita, teman-teman semua, sudah memahami tentang bagaimana cara kita keluar dari penghalang berupa dunia, kita mampu keluar dari penghalang berupa syaitan, kita mampu keluar dari penghalang berupa makhluk, gitu ya. Kita sudah paham nih tentang cara-cara kita keluar dari jebakan-jebakan itu. Nah, teman-teman semua, setelah kita keluar dari al-awaik ini, maka kita akan dihadapkan oleh satu kenyataan. Apa kenyataannya? Yang dinamakan dengan al-awarid. Apa itu al-awarid? Al-awarid itu adalah satu hambatan yang kerap kali membuat para pejalan ini terhenti. Nah, jadi al-awarid itu adalah hambatan. Kalau al-awaik penghalang, nah kalau al-awarid itu adalah hambatan yang membuat perjalanan spiritual kita ini kadang terhenti. Nah, bahayanya apa? Kalau kita sudah berhenti dalam perjalanan kita, akhirnya kita buka plang ibaratnya. Kita merasa sudah sampai. Ya, merasa sudah sampai di satu tujuan. Padahal perjalanan masih jauh. Berupa apa? Nanti akan kita bahas. Ya. Hambatan-hambatan yang sering membuat para pejalan itu diam, bahkan putar arah. Bukan hanya diam, tapi putar arah. Nanti akan saya ceritakan juga tentang pengalaman pribadi saya ketika berjalan dalam spiritual ini. Mudah-mudahan ada ibroh yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman semua. Oke, kita langsung buka di halaman 59, teman-teman ya. Bah, nih bah, penting nih bah. Oke ya. Oke. Oh ini Ibu Niah nih. Kapoldanya Kang Wahidin ini. Kemarin putranya luar biasa, nyoret, ngaji. Duduk paling depan. Ya, Teh Wulan ini penting nih ya, penting. Ya, kalau kemarin 4 hal itu, teman-temannya, ini bersifat apa? Bersifat untuk membuat perjalanan kita itu salah arah gitu. Ya, salah arah nih kalau yang 4 itu. Baik setan, makhluk, dunia kayak nafsu. Jadi kita tetap berjalan, cuman salah arah gitu. Kalau yang 4 hal ini. Nah, ini lebih fatal lagi, teman-teman. Teman-teman dibuat tidak berjalan, diam di tempat tapi merasa sudah sampai, atau bahkan teman-teman balik arah gitu ya, balik arah. Kenapa? Karena nggak kuat, jadi nggak berjalan lagi tapi balik arah. Nah, ini banyak jalan. Oke teman-teman. Andriani Az-Zahro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa, emang Teh Adiandi udah masuk grup gitu. Tadi siapa? Oh, Suryani. Ada Ustaz, ya dengan deh. Enggak kok, enggak, santai aja. Muzafir bismillah, alhamdulillah. Siapa tadi? Oh, Teh Nenden, siap, enggak. Waalaikumsalam, Ibu Mayang, sehat ya. Oke, kita mulai ya. Apa sih al-awarid? Nanti akan kita lihat lebih dalam lagi. Al-awaridu ma ta'taridul abada fatashguluhu anil ikbali ala Allah ta'ala wa ibadatihi wa tasudduhu anit tafarrudi lizalika fahya arba'atun. Al-awarid, hambatan-hambatan, ma sesuatu
tak taridu yang membuat seorang hamba terhambat. Fatashguluhu, kemudian dia mengalihkan perhatiannya anil ikbali, dari perjalanannya, alallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, ibaratnya jadi ibaratnya al-awarid itu permen, teman-teman, permen dalam perjalanan yang membuat, ya, permen itu fungsinya kita mood untuk apa? Menguatkan stamina kita lagi gitu loh. Kalau kita lagi jalan capek nih, ada warung warkop kan, ya, perjalanan kita masih jauh, ada warkop. Nah, kita warkop itu fungsinya apa sih? Fungsinya agar kita bisa duduk di situ, kita ngopi, kita minum es, kita makan, setelah itu ngelanjutin perjalanan gitu. Nah, yang lebih bahayanya lagi apa? Begini, yang lebih bahayanya lagi, kita lagi berjalan, perjalanan masih jauh, kita nemu warkop, kita duduklah di situ ngobrol sama si mbaknya. Si mbaknya baik sama kita, nawarin ini nawarin itu. Udah mas, daripada kamu jalan jauh-jauh, lebih baik kamu diem di sini aja ya. Kamu nanti tak sediain makan, tak sediain rumah. Oh, pokoknya kamu tiap hari mancing aja ya, nggak usah ngapa-ngapain. Untuk makan segala macam aku yang nanggung. Akhirnya kita terpincut sama si mbak-mbak itu. Tinggallah kita di situ, lupa terhadap perjalanan kita. Nah, ini paling berbahaya teman-teman dalam perjalanan spiritual. Kita nyangka kita sudah nyampe gitu. Kenapa? Karena ada fasilitas ini, fasilitas itu. Kita dapetin. Padahal perjalanan kita masih panjang. Ya, ini banyak celek di sini gitu. Wa ibadatihi, kemudian dia lupa untuk beribadah. Wa tasudduhu anit tafarrugi, dan al-awarid ini adalah sesuatu penghalang anit tafarrugi, untuk membaktikan diri kita kepada Allah. Nah, pokoknya hambatan-hambatan yang membuat diri kita lupa kepada tujuan kita gitu. Apa saja itu? Fahya arba'atun, ada 4 hal. Nah, teman-teman bisa tulis ya. Saya mau tulis di papan tulis, papan apa, spidolnya dimainin sama anak saya. Teman-teman tulis aja. Nah, ibaratnya teman-teman kasih judul aja gini aja. Permen perjalanan itu ada 4. Ya, permen perjalanan itu ada 4. Mas, permen itu adalah sesuatu yang membuat diri kita lupa akan perjalanan, itu ada 4. Yang pertama, arizku wa mutalibatun nafsi. Arizku, rizki, masalah rizki bah. Waktu itu nih, masalah rizki. Oke, siap. Lancar-lancar ya. Siap, Abah Haji. Oke, pelan-pelan. Nih, masalah rizki. Itu yang sering membuat kita apa? Lupa terhadap perjalanan. Jadi, 2 hal yang membuat kita lupa tuh gini. Kita lupa terhadap perjalanan, kita stay di situ, atau kita balik arah karena nggak dapat rezeki. Untuk masalah rezeki ya, kita nggak dapat rezeki, akhirnya balik arah. Udahlah, ngapain perjalanan gitu, balik lagi aja ya, balik lagi. Atau dia dapat rezeki banyak sehingga dia stay di situ gitu. Oh, ini yang saya cari, popularitas, ketenaran, duit, ini yang saya cari. Akhirnya dia stay di situ, tidak lagi meneruskan perjalanan. Wa mutalibatun nafsi bidzalika, dan mutalibatun, hal-hal yang dituntut oleh nafsu, bidzalika, karena demikian tersebut. Nah, kita buka dulu yuk surat Toha. Nah, kita buka surat Toha, teman-teman. Bentar ya.
Surat Toha ayat 132. Yuk dibuka 132. Di Bekasi hujan nggak, Bah? Tehnia kemana aja, jarang ngaji Tehnia, jarang aktif di grup lagi. Sehat tapinya ya. Ulangi tadi. Surat Toha ayat 132. Oh, terang bang. Bekasi mendung tapi nggak hujan. Abah Tito soalnya kemarin apa ngaji di Sentul jadi titip pending dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan warid, al-awarid. Bukan warid, al-awarid. Alif lam ain wau ro, ro dan bo, al-awarid. Nah, al-awarid. Hujan di luar, bahasa di TV. Oke, teman-teman ya. 132. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Jadi ya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pandangan kepada kita semua tentang betapa ya rezeki itu adalah sesuatu yang Allah jamin gitu. Tugas kita adalah membuat keluarga kita itu generasi penerus sujud. Artinya kita punya anak itu agar apa? Agar anak kita bisa meneruskan estafeta sholat kita gitu. Nah, ngapain sih kamu punya anak? Baik lagi, kita punya anak agar anak-anak kita menjadi generasi penerus sholat kita. Keren kan? Agar sholat ini bisa terus-menerus ada dalam sepanjang kehidupan. La nas'aluka rizqa, jangan kamu bertanya tentang masalah rizki. Atau la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzuk, kamilah yang akan memberikan engkau rezeki. Wal akibatul littaqwa, dan ini adalah akibat baik yang diterima bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti akan dijelaskan panjang lebar tentang ayat ini, tentang pembagian masalah rezeki. Jadi rezeki itu ada 3 ya, nanti insya Allah akan dibahas. Jadi sesuatu yang sering membuat diri kita teralihkan dari perjalanan spiritual adalah masalah ini, masalah rezeki. Ini dibahas panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari dalam kitab Tajul Arus. Nanti insya Allah kita belajar tuh kitab Tajul Arus. Jadi beliau spesifik membahas tentang masalah yang membuat seorang salik banyak pulang lagi gitu ibaratnya, tidak meneruskan perjalanan karena melihat medan yang curam. Ya seperti halnya kita ke Bromo kan, saya waktu itu sama Oki antar saya ke Bromo ngelihat gunungnya nih, pas begitu nyampe sana Allahu Akbar, baik lagi aja ya daripada pulang sakit saya gitu kan, ngelihat medannya udah takut saya gitu, takutnya nggak bakal bener nih mah. Akhirnya saya balik lagi ya, balik mundur. Nah, kebanyakan kita dalam perjalanan spiritual kayak gitu. Baru ngelihat sudah mundur lagi.
Nah, yang kebanyakan membuat kita mundur itu apa? Masalah rezeki. Karena ketika masalah rezeki ini pasti akan berkaitan dengan siapa? Dengan keluarga. Itu pasti berkaitan dengan keluarga kalau kita sudah menikah. Kalau yang belum menikah pasti berkaitan dengan siapa? Dengan orang tua. Saya akan cerita sedikit teman-teman ya tentang perjalanan saya. Jadi ketika saya bertemu dengan guru saya, ya, itu istri saya lagi kondisi hamil anak pertama. Nah, di situ saya dapat talqin, dapat bayat, dapat pelajaran-pelajaran gitu. Ya. Nah, dari situ saya mulai memperdalam untuk ngaji, memperdalam untuk zikir. Jadi kerjaan saya itu cuma zikir, ngaji, zikir, ngaji, zikir, ngaji. Dan saat itu saya dagang, sekolah dagang mainan. Dan itu nggak seberapa, ya untungnya itu nggak seberapa. Jadi cukup untuk makan saja, tidak bisa dengan yang lainnya. Bahkan untuk makan pun kurang. Dan saat itu saya rumah masih bersama dengan mertua saya. Nah, istri saya lagi hamil-hamilnya, malah saya lebih gencar-gencar ngaji, teman-teman. Apa yang terjadi saat itu? Ini kan berkaitan dengan rezeki ya. Nah, mertua saya waktu itu, saya lagi zikir. Teman-teman bayangin nggak lagi zikir, digebrak kamar saya itu. Saya masih ingat tuh. Digebrak kamar saya itu. Saking udah keselnya mungkin ya mertua saya itu. Ya istri saya itu anak bungsu, ya disekolahin tinggi, dapat suami kayak saya gitu, dapat suami kayak saya. Nggak jelas pokoknya, ya nggak jelas. Yang pada yang pengen sama istri saya tuh banyak gitu ya, saat itu banyak, dapat saya yang nggak jelas gitu. Mau digebrak, dar, saya kaget kan. Ya sejikir-jikir ya juga, ya sepana-pananya lagi zikir digebrak sama mertua mah sadar teman-teman ya, sadar. Ada apa bu, kata saya. Kamu diperhatiin tiap hari begini terus, ya hanya apa namanya zikir ngaji, zikir ngaji. Kamu nggak ada pikiran untuk kebahagiaan istri kamu. Saya pada saat itu sampai disuruh cerai sama sama apa sama mertua saya. Kalau ya kalau seandainya kamu gini terus ya udahlah, mendingan udahan, ya mendingan udahan. Kamu masih muda, istri kamu juga masih muda, ya masih bisa punya kehidupan baru. Saya di begitu nama istri sama mertua ya saya diam aja. Sedih ya sedih, marah ya marah. Tapi mau gimana lagi? Ya, mau ngeberontak nggak bisa teman-teman. Kecuali saya punya karomah nurunin duit dari langit, nih gitu kan nggak bisa. Jadi saat itu hanya bisa menerima aja, ya menerima. Ngedengar hal itu ya istri juga nangis, ya istri nangis. Udah tuh ya kamu masa gini terus. Akhirnya dari situ teman-teman, dari situ jadi saya nggak zikir di rumah lagi, ya nggak zikir di rumah lagi, zikirnya cuma di masjid. Pokoknya saya nyari masjid yang sepi, itu yang saya datangi, zikir di situ, nanti balik. Karena kejadian begini, di rumah saya udah nggak ada apa-apa teman-teman ya. Di rumah saya udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada apa-apa sama sekali, ya udah nggak ada apa-apa. Untuk dimakan tuh udah nggak ada, ya jadi udah nggak ada makanan apa-apa, aku lapar. Ya kalau kamu sendiri bisa nahan, aku nggak bisa nahan karena ada bayi. Wah itu gimana nggak sedih perasaan suami dibegituin teman-teman ya. Sambil berinang air mata saya keluar dari rumah tuh, ya nangis mana nangis. Waktu itu nggak ada motor, nggak ada handphone, saya teman-teman jalan aja tuh, jalan. Dan jalan saya nggak tahu mesti kemana. Jalan aja tuh, jalan jalan. Begitu jalan, sore pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sore pulang nih teman-teman, nggak bawa apa-apa ke rumah. Kata istri saya, mana ya makanannya? Oh besok, katanya dibayar besok. Dia lagi nggak ada duit. Ya udah kita makan sama apa tuh sekarang? Ya udah aku ke warung. Jadi nih, ini rumah saya dulu di Pemoyanan, dekat rumah Kang Jamal. Ada nggak Kang Jamal? Ya, jadi rumah saya itu di perumahan Kebon Raya. Itu dikasih sama mertua itu rumah saya itu. Jadi banyak warung.
Itu hampir semua warung di komplek gitu udah saya utangin teman-teman. Sampai saya bingung kalau mau keluar rumah, bingung mesti kemana ini ya, sampai begitu tuh teman-teman. Tapi dari situ ya ada perasaan ingin berhenti dari perjalanan itu, dari perjalanan spiritual. Ada perasaan pengen berhenti, ngelihat anak, ngelihat istri, ngetega gimana ini, kalau banyak ketakutan, banyak kekhawatiran tuh, banyak banget. Itu dari keluarga istri ya, belum dari keluarga saya pribadi. Keluarga saya itu ya kalangan agamawan juga, bapak saya ustaz, kakek saya kiai, uyut saya kiai, sampai ke atas kiai semua tuh ya. Belum dari keluarga saya dianggap masuk aliran sesat segala macam. Pokoknya saya ini dianggap aliran sesat. Kenapa saya bisa dianggap aliran sesat? Karena zikirnya beda, terus pokoknya kayak gitulah, dianggap aliran sesat. Tapi ya dari situ justru menguatkan saya bahwa inilah perjalanan yang benar gitu. Perjalanan yang benar tuh ini ketika apa? Ketika kita ditimpa oleh berbagai macam hal-hal yang tidak mengenakan. Belum selesai sampai di situ teman-teman. Itu baru perjalanan awal. Itu masalah rezeki loh. Itu masih perjalanan awal. Dan saya tidak pernah menjanjikan apa-apa ke istri saya. Oke mah, sekarang kita gini, nanti gitu. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah menjanjikan apa-apa ke istri saya. Atau ke siapapun, nggak pernah ngejanji. Itu perjalanan tuh. Itu luar biasa pokoknya teman-teman. Jadi pada akhirnya mau nyerah, nggak bisa gitu. Mau nyerah, nggak bisa. Pengen nyerah, nggak bisa gitu. Ini pengen nyerah tuh nggak bisa. Pengen berjalan, udah nggak kuat gitu. Bayangin tuh, pengen jalan nggak kuat, pengen nyerah nggak bisa. Kenapa? Karena kita mau tidak mau ya harus terus berjalan. Mau kemana gitu. Itu perjalanan saya. Nah kalau saat dulu saya ya mengalami proses itu, lalu saya berhenti. Ulah, gue nggak mau zikir lagi, gue nggak mau ngaji lagi. Mungkin teman-teman yang nggak bakal bisa masuk, nggak mungkin ada majelis kehidupan, itu nggak ada. Kalau saya berhenti pada saat itu. Artinya begini teman-teman, ketika kita dalam perjalanan bersuluk, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, okay, hal ini pasti akan ada. Teman-teman ya jalan aja. Seperti yang kemarin kayak topik bilang, kalau perjalanan kita mau ke Bandung, Sukabumi, Cianjur lewat gitu. Nah, kalau tujuan kita ke Bandung, puncak itu bakal lewat. Kalau tujuan kita Allah, dunia itu bakal lewat. Ya, tujuan kita kalau tujuan kita ke puncak, ke Bandung, ya puncak bakal lewat. Kalau tujuan kita ke Allah, dunia juga bakal lewat. Dulu teman-teman saya tuh nggak, sekarang agak cabi lah ya, agak cabi segini. Dulu saya tuh kurus, udah kurus, hitam, jarang tidur, jarang makan. Dulu tuh saya kayak gitu, gondrong. Ya boro-boro lah, ada yang suka gitu boro-boro. Ya tapi proses tuh yang nguatin adalah guru ya, yang nguatin adalah guru. Itu proses paling dasar dalam perjalanan teman-teman. Kalau dari sini saja nggak kuat, apalagi ngadepin yang lain. Nah, kalau ini saja nggak kuat, banyak ngeluhnya, apalagi ngadepin yang lain. Ini masalah paling basic, paling dasar. Jadi ujian paling gampang itu ujian materi. Kalau kita tidak mampu keluar darinya, apalagi ujian-ujian yang lainnya. Nah, paham ya? Dan yang paling sulit bukan ditarik sama Allah, tapi yang paling sulit adalah ujian ketika diberi oleh Allah. Yang paling sulit adalah ketika kita diberi sama Allah, akankah kita terus berjalan
ataukah kita stuck pada sesuatu yang memang kita inginkan itu. Ketika teman-teman diuji oleh fakoh, ketidakadaan uang, materi, bangkrut dan lain sebagainya, lalu kita bertarekat, bersuluk, oke, kita ngamalin ini, ngamalin itu, ada satu keinginan, ingin membahagiakan anak, membahagiakan istri, otomatis pakai duit kan. Nah, ada satu fase teman-teman dikasih itu semua sama Allah, dihamparkan. Nah, dihamparkan. Akankah kita stuck di situ, ataukah kita meneruskan perjalanan? Dan ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Ujiannya macam-macam kalau udah di sini, banyak yang nawarin, banyak yang nge-endorse. Karena teman-teman punya satu keunikan pemikirannya. Apakah teman akan terus berjalan atau stuck di situ? Kalau stuck di situ, akhirnya sama aja, teman-teman. Balik pada awal perjalanan. Makanya pentingnya majelis adalah apa? Agar kita terus-menerus berjalan. Agar kita terus-menerus bersama-sama. Saling bahu-membahu, tarik-menarik di antara kita semua. Itu pentingnya kita berjalan bersama-sama. Teman-teman, ya kisah saya ini yang mungkin tidak dialami oleh semua orang. Tapi kalau ada teman-teman yang alami ini, teruskan perjalanan. Jangan stuck. Ya. Karena itu akan terlalui. Meskipun pahit, meskipun sulit. Ya, meskipun pahit, meskipun sulit. Teman-teman kalau nyeritain pakoh saya, teman-teman merasa bersyukur pasti. Oh, ternyata saya tidak ini sedalam ini gitu. Pakohnya. Itu dulu pakohnya beneran, teman-teman, asli, ya asli. Yang ngemegang handphone itu selama hampir ya kurang lebih 3 tahun yang megang handphone. Udah ada WhatsApp, udah ada ini lain udah 3 tahun. Nggak megang motor, hampir 5 tahunan. Cuma naik angkot. Teman-teman saya saat itu borju semua, bayangin teman-teman ya. Teman-teman saya saat itu borju semua, pengusaha, punya ini punya itu. Tapi saya diem aja, nggak mau ngerepotin, ya, nggak mau ngerepot. Aduh, mekanik kepakohan. Nah, itulah yang membuat banyak orang mundur perlahan. Banyak orang mundur perlahan tuh gara-gara duit itu tadi. Nah, banyak ya ketika kita dalam jalur fakoh ini, teman-teman masuk tarekat untuk apa? Pelarian. Pelarian. Agar apa? Agar dia terbebas dari fakohnya. Padahal ketika kita dalam kondisi fakoh gitu ya, kita masuk tarekat itu kalau kita benar-benar ilahi anta maksudinya makin dipakohin sebenarnya. Tapi perjalanan saya ini tidak mungkin dialami oleh semua orang. Ada yang perjalanannya itu perjalanannya lancar aja, flat. Ada ya, flat aja gitu. Lancar-lancar aja ada. Misalnya Kang Bowo nih lancar-lancar aja. Udah Peri, misalnya lancar-lancar aja. Nah, sesuai takdir, sesuai dengan Allah kasih. Ya tidak semua disamakan. Sesuai dengan SOP-nya masing-masing gitu. Ya. Tidak semua sama diberikan sesuatu kayak gitu enggak. Nanti nih dari rezeki ada lagi yang lebih dalam. Tentang apa? Tentang sesuatu yang kita inginkan hadir di depan kita. Jepret. Mau nggak kita jalan terus melepas attachment? Ini bukan yang saya cari. Ini yang bukan yang saya tuju. Kita terus berjalan.
Saya tuh sampai ditolol-tolol, digoblok-goblok sering saya. Sama istri saya sendiri lah ibaratnya gitu ya. Kamu kenapa nggak ambil ini? Wah ini peluang gini-gini. Enggak, ini bukan yang aku tuju. Ini bukan yang aku cari. Wah itu untung nggak dikapir-kapirin aja. Ya untung nggak dikapir-kapirin aja. Ada yang ngasih pesantren, ngasih rumah. Beserta santrinya, udah siap. Ya, udah siap tuh santri, rumah, pesantren. Saya nggak ambil. Kenapa kamu nggak ambil? Ini ceritanya tuh sebulan setelah penawaran itu. Ya, nah itu yang lebih sulit nanti. Ya, lebih sulit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua. Untuk apa? Terus menerus berjalan. Ya bagi yang punya suami, mungkin suaminya yang jadi al-awarid itu gitu, dan penghalang. Yang punya istri ya istrinya. Nah, kita akan diuji oleh sesuatu yang paling dekat dengan diri kita. Yang paling penting kita berjalan aja terus, ya. Berjalan terus. Ya teman-teman, ya kita masuk ke materi kita. Rizqu, apa sih itu rizki? Arizqu lughatan, rizki secara bahasa adalah al-ata'u, adalah pemberian. Jadi rizki itu adalah pemberian. Wabil lisani syar'i, adapun ditinjau secara syara, rizki itu adalah mayantafi'u bihil insan, sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Wa yazuru kaunuhu halalan au haraman, baik dengan cara mendapatkannya dengan halal ataupun haram. Jadi rizki itu bersifat netral. Bersifat netral. Bisa pakai baju kombinasi pink. Enggak, ini ungu. Ungu. Ini di endorse sama Teh Riza, ada nggak Teh Riza? Namanya Paksu Brand. Mana Teh Riza? Mana Teh Riza? Alhamdulillah Kang Jamal juga nge-endorse. Ya, terima kasih Kang Jamal ya. Nanti saya pakai. Ya, nanti saya pakai. Warizqu ala arba'ati aqsamin. Rizki itu ada 4. Ya, rizki itu ada 4 bagian. Yang pertama nih, arizku al-madmunu, rizki yang sudah Allah jamin, rizki yang memang sudah Allah takar untuk diri kita. Wa al-giza'u wa ma bihi kiwamul albiyati, berupa apa? Berupa al-giza, makanan, wa ma bihi, dan apa-apa yang membuat seseorang itu kuat untuk jasmaninya. Ini memang sudah Allah jamin. Contoh teman-teman ya. Ini sebenarnya orang Indonesia itu ya beda dengan karakteristik yang di Singapura atau karakteristik Eropa loh. Beda banget. Orang Indonesia itu yang nggak ada istilahnya mati kelaparan tuh nggak ada. Kenapa? Event-event perayaan itu banyak. Event-event perayaan tuh banyak. Ditambah orang Indonesia tuh baik-baik. Jadi nggak ada istilahnya orang Indonesia mati kelaparan tuh nggak ada. Apalagi misal tanaman-tanaman bisa dimakan juga. Siapa wali kutub zaman sekarang? Abah Tito. Abah Tito wali kutub zaman sekarang loh. Yang ada sekarang tuh mati kekenyangan. Ya, mati kekenyangan, obesitas. Ya, obesitas. Ya, obesitas lebih banyak. Nah, ini memang karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kita buka yuk surat Hud.
ayat 11. Surat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Ini kitab apa? Ada di grup kan? Wa ma min dabbatin, dan apa? Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa, bergerak itu yang bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah atas rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhil mahfuz. Jadi wama ma di sini adalah manafiyah, menandakan tidak ada satupun yang lolos dari apa? Dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu adalah ketika apa? Ketika seseorang sudah genap merasakan rizki dari Allah. Ya, bentar teman-teman ya. Harus dicas dulu nih. Jadi kematian itu adalah ketika seseorang sudah genap merasakan nikmat dari Allah, barulah dia akan dimatikan oleh Allah. Jadi apa sih itu kematian? Kematian itu adalah seseorang yang sudah diberikan fasilitas nikmatnya semuanya oleh Allah, barulah dia dimatikan gitu. Jadi kematian adalah penggenapan nikmat. Kalau nikmat kita sudah genap, ya kita akan dimatikan. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Ya. Jadi bayangin teman-teman ya. Ya, ini jadi dabah di sini bukan hanya tentang binatang yang seperti halnya kita pahami, dia binatang ternak kayak gitu, bukan. Jadi dabah di sini adalah segala sesuatu yang bergerak, yang bernyawa, termasuk tanaman, termasuk tanaman. Ya, tanaman jengkol sama tanaman duren. Ini satu tanah nih. Ya. Itu tahu loh, duren tuh yang harus diambil nutrisi apa saja. Jengkol juga tahu yang harus diambil nutrisi apa saja, sehingga buahnya beda gitu ya. Yang duren wanginya duren, yang jengkol wanginya jengkol gitu. Yang dimaksud dengan mustaqarraha wa mustaudaa. Jadi pengetahuan ini Allah simpan pada seluruh hewan gitu. Pada seluruh makhluk yang bergerak. Allah kasih. Oh, anjing makanannya ini, kucing makanannya ini, ikan makanannya ini. Yang lebih kompleks lagi tanaman. Satu kebun nih, buahnya beda-beda, padahal tanahnya itu juga gitu. Karena dia tahu yang harus diambil tuh nutrisi apa saja, itu beda tuh. Bahkan ya, ubi misalnya, ubi Cilembu sama ubi di sini meskipun sama beda rasanya. Ya, meskipun sama ubinya rasanya berbeda tergantung tanahnya. Itu yang dimaksud dengan mustaqarraha wa mustaudaah. Begitupun kita sama teman-teman, kita sama-sama bergerak, sama-sama duduk di majelis, tetap kita tahu apa yang terbaik untuk kita kan gitu. Ya. Jadi jangan ada hasud atau sirik, karena kita memang beda. Ya teman-teman, saya jengkol mungkin ya. Kang Dubi melon, Uda Peri rambutan, Abah Tito duren, kan beda-beda tuh. Meskipun kita tumbuhan, tapi kita beda-beda nanti hasilnya gitu. Nah, ada yang anggur, ada yang betey,
Sehat kaya raya. Coba nanti kabarin Abah Tito tuh. Banyak di kita, ada Abah Tito, ada Bunda Erni, ada Kang Peri. Ya. Kalau saya nggak ngerti masalah begituan ya, beneran saya nggak ngerti. Oke teman-teman, Kang Gus Madura tuh, oh beliau mah beda lagi, nanganin Ultraman beliau mah. Ada yang kemasukan Ultraman, kemasukan Power Ranger tuh, baru Kang Agus. Nah itu yang dinamakan dengan ar-rizqu al-madmunu, rezeki yang memang sudah Allah jamin, tidak mungkin tertukar. Ya, rezeki yang memang tidak mungkin tertukar antara satu kita dengan yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Teh Fitri. Itu yang satu ya, ar-rizqu madmunun. Nah rezeki yang kedua dinamakan dengan apa? Ar-rizqu al-maqsumu. Ya, rizqul maqsumu. Iya nggak apa-apa, sehat kaya raya 88 ya nggak apa-apa, santai aja. Rizqul maqsumu, apa yang dimaksud dengan rizqul maqsumu? Rizki yang sudah dibagi-bagi dari tanah itu ya, dari kebun yang sama terciptalah buah yang berbeda-beda. Nah itu sudah menjadi rizqul maqsumu namanya, yang sudah Allah berikan khosois, pembedaan gitu ya. Nah, wa ma qasamallahu ta'ala wa katabahu fil lauhil mahfuz bimiqdarin maqadarin minal ma'kali wal mashrabi wal malbasi la yazidu wa la yanqusu wa la yataqaddamu wa la yata'akharu. Apa yang dimaksud dengan rizqul maqsumu? Ya adalah rizki yang sudah Allah bagi rata. Ya, dan sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Bimiqdarin, dengan takaran, maqadarin yang sesuai. Minal ma'kali, berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian. Seperti halnya pakaian ini nih, saya nggak pernah minta-minta tapi ada gitu loh. Temen-temen juga ngerasain itu kan. Rezeki kita itu sebenarnya lebih banyak sesuatu yang Allah kasih loh dibandingkan yang kita minta loh. Kalau kita mau ini ya, mau jujur-jujuran gitu ya. Teman-teman pernah berpikir gak pakai baju yang saat ini dipakai sekarang? Kan enggak, tiba-tiba ada. Tentang sarung misalnya, ya tentang sarung nih, ya kita nggak pernah minta sarung, tiba-tiba ada yang nawarin ke kita sarung, atau kita dapat jomet plus sarung. Ya kalau di kota-kota tuh udah mulai apa namanya, berkat tahlilnya tuh udah bukan berbentuk makanan lagi, tapi sembako plus sarung biasanya. Jadi nggak mau ribet, nggak mau masak, beras masukin sama gula gitu loh, sama hampersnya tuh udah bukan berbentuk makanan jadi, tapi yang belum jadi, sama sarung. Oh ini ada. Kayak sebenarnya lebih banyak rezeki kita yang tidak pernah kita pinta. Namanya maksum itu tadi, yang sudah Allah bagikan. Nih, wala yanqusu, tidak akan pernah berkurang. Wala yataqaddamu, dan tidak pernah akan bisa didatangkan lebih cepat. Wala yata'akharu, dan tidak bisa diakhirkan. Jadi tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diakhirkan. Kalau udah waktunya pasti Allah kasih gitu. Ya, kalau sudah waktunya pasti Allah kasih. Apalagi di Madura, ya udah macem-macem besek tahlilnya itu udah macem-macem. Kipas angin loh, bayangin kipas angin dijadiin besek. Besek untuk apa? Untuk tahlil. Gas LPG yang 3 kilo lemari itu Madura tuh.
Di Kak Agus gitu nggak Kak Agus? Ya. Bayangin gas 3 kilo. Bulan Maulid di Madura makmur. Buat kayaknya sapi. Ya loh, Madura tuh dahsyat. Ya. Kalau ya sebenarnya orang Madura itu ya luar biasa. Untuk memperingati, untuk memuliakan Kanjeng Nabi itu luar biasa Madura itu. Ya, it's the best pokoknya. Kalah, orang Sunda kalah. Orang Jawa kalah sama orang Madura mah kalau untuk memuliakan Kanjeng Nabi itu. Ya. 2 bulan bu. Ya soal teks ngaji aja, yang ngaji terus terjun hilang kebiasaan buruk kayak gitu. Nah kita buka di surat 35 teman-teman. Ayat 35. Bogor nggak terlalu Bogor tuh biasa aja. Bulan puasa nggak ada warung makan buka. Wish mantap. Kang Alhaq lagi di Banten ya. Lagi di Madura ya. Aceh juga Ustaz. Ya mungkin ya. Tapi kalau untuk ini ya gitu, untuk kemakmuran tuh dalam arti untuk ini itu Madura itu is the best tuh udah. Karena saya ngalamin punya temen pesantren dua orang Madura, itu. Ke Kiai itu luar biasa Madura itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika lah wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ma yaftahillahu linnas, apa saja di antara rahmat Allah yang dibukakan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Mim ba'di, setelah itu semua, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya apa? Rizki yang sudah Allah tuliskan untuk kita, tidak ada satu orang pun yang mampu menyerobotnya. Kalaupun ada yang nyerobot, memang bukan rezeki kita gitu aja. Itu harusnya saya nikah dengan dia, saya diserobot. Ya memang bukan rezeki Anda gitu loh. Kalau dia rezeki Anda, mantan Anda itu rezeki Anda, ya. Meskipun seluruh manusia, seluruh jin memisahkan Anda dengannya, kalau dia jodoh Anda, pasti akan bertemu. Tapi meskipun ya Anda deketan rumahnya, seluruh manusia dan jin mendukung Anda untuk nikah, kalau bukan jodohnya nggak bakal nikah gitu aja. Ya kan banyak tuh sekarang tuh boleh nikah sama orang Jawa gitu kan, sama orang Bali gitu ya. Ya kan banyak gak? Ya kan? Yang satu di Jawa nih, yang satu di Ethiopia, bukan di Ethiopia, di bule sama pale. Dari Eropa. Ya bahasanya beda, teman-teman. Culture-nya beda, agamanya beda. Tetap ketemu gitu. Kayak Teh Ucu nih. Ya beliau nikah sama orang Singapura. Ya beliau orang Majalengka. Beliau orang Sunda loh. Beliau orang Sunda. Ketemu dengan orang Singapura, ya pasti beda. Singapura dengan etos kerjanya yang luar biasa, kita tahu sendiri Sunda itu dengan kesantaiannya. Tapi ketika jodoh ya ketemu, ya.
Kalau bahasa Inggris takdir juga namanya tuh. Jangan curhat dong Teh Dewi ya, jangan curhat. Ya takdir juga lah. Nah, Teh Ucu ini ketemu dengan suaminya. Coba tag suaminya, mana suaminya? Tuh langsung tuh. Kalau masalah perselingkuhan langsung banyak yang ini. Ya temen-temen tuh ya. Pala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim ya, wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya ya setiap apapun datang dalam diri kita memang sudah Allah tentukan gitu ya, baik sakit maupun kesenangan. Jadi sebenarnya tidak ada istilah rezeki saya diambil, tidak ada istilah saya nikah salah, itu nggak ada sebenarnya. Itu memang ya sudah ditentukan pas dengan kita gitu. Cocok atau tidaknya, nah ini balik lagi, walayan kusu walayata khodamu walayata akhir. Ada bekas pakai atau jatah pakai kita tuh sampai berapa tahun gitu loh. Itu emang rezeki kita. Suami kita nikah sama kita terus kita cerai ya, ya itu memang awalnya jodoh kita, cuman ada expirednya teman-teman ya, ada expirednya, ada masa berlakunya, habisnya sampai tahun berapa gitu. Hakuna pakai ya namanya. Dan setelah itu apakah hidup kita akan amsyong, akan penuh dengan enggak teman-teman. Ya Allah tuh nggak mungkin diam, pasti ngasih rezeki lagi, bertemu dengan orang ini lagi, ini lagi. Istri yang adik ipar yang tertukar, Mas Win ya, adik ipar yang tertukar. Aduh. Tahu udah expired apa belum gimana ya? Ya itu tergantung takdir, tergantung takdir. Allah menghadirkan apa saat ini dalam hidup kita gitu. Ya kayak gini teman-teman ya, pasti punya mantan dong ya, pasti punya mantan. Artinya kenapa kita nggak jadi nikah sama dia? Dia hanya bisa berada dalam kenangan kita, tapi tidak ada dalam pelukan kita, udah gitu aja. Sepertinya kayak gitu. Apakah takdir itu bisa dirubah dengan doa, Ustaz? Bisa, ya bisa dirubah. Nah itu soal TXX betul tuh. Ya kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman harus bisa membedakan mana cinta, mana takdir. Ya mana cinta, mana takdir. Syukur-syukur pasangan kita adalah yang kita cintai gitu. Takdir yang kita cintai. Tapi ada kalanya begini teman-teman. Kenapa saat ini yang datang dalam hidup kita tidak kita cintai? Karena kita mempunyai keterbatasan hikmah di dalamnya. Kita nggak tahu yang terbaik untuk kita. Dan Allah udah pilihkan ini yang terbaik untuk kamu loh. Gitu. Ya meskipun itu sakit, ternyata itu yang terbaik. Wih, Kang Agus ternyata pemain juga tuh. Banyak mantannya, luar biasa. Coverboy Madura beliau tuh. Keterbatasan pemahaman maksudnya tuh gini. Ya, kita nggak mengetahui ternyata ini loh yang terbaik untuk kita. Nah, kita membatasi ya hikmah itu dengan apa? Dengan pemahaman kita yang menurut kita baik tuh begini. Gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teh Dewi itu dari Bandung. Siap Teh, siap.
Ya, udah gitu aja teman-teman ya. Menurut kita perempuan baik tuh kayak gimana? Seksi, langsing, cantik, kurus, lemah lembut, berpendidikan. Ya. Terus kita nggak sadar diri, ya, nggak sadar diri kita itu siapa. Ya. Gaji kita itu untuk make upnya aja habis teman-teman. Ya. Ya. Untuk make upnya aja habis. Yang ada teman-teman ya mati ya, setahun ini kan mati. Udah yang ada saat ini yang terbaik ya. Yang ada yang saat ini tuh yang terbaik. Oh, istri kurang cantik, kasih belanja ya. Kalau istri kurang cantik ya salah kita sendiri, nggak ada duit. Artis cantik kenapa ya, banyak duit teman-teman ya, banyak duit, bil fulus mulus. Jangan pengen diganti, yang ada perbaiki, kasih duit, kasih belanja, kasih baju. Ini uang belanjanya ini ya mah, ini buat duit untuk beli skincare ini ya mah, ini untuk shopping ini mah, jalan-jalan ini. Udah otomatis istrinya cantik udah ya. Yang tadinya cantik istri kita itu nikah sama kita jadi jelek ibaratnya kayak gitu. Kenapa? Ya karena kita yang salah. Makanya pengen nyari-nyari lagi, sotoy ya, sotoy. Nah kita terus banyak sotoynya gitu. Sudah mati rasa gimana ya Pak Ustadz? Ya dihidupin lagi lah. Ya dihidupin lagi. Teman-teman kalau ada yang saat ini mati rasa dengan pasangannya, hidupin lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita komunikasi lagi. Main berdua. Ya main berdua. Kemana gitu. Ngobrol. Deep talk. Ya. Deep talk. Itu tuh caranya. Ini ada laki-laki sotoy kan, kepincut sama perempuan yang lebih cantik. Saat kita banyak duit teman-teman, saat kita banyak duit, dia ngarah duitnya doang ya. Dia ngarah duitnya doang. Setelah duit kita habis ya udah tinggalin ya. Banyak kejadian kayak gitu buat laki-laki ini ya. Abah Tito insyaallah Abah Tito mah aman ya. Jangan pernah terpincut ya oleh perempuan yang saat kita berada di puncak, kita punya duit. Jangan mau, karena yang dilihat sama dia duitnya. Istri kita menjalani kehidupan dengan itu dari awal, dari bawah, tahu bagaimana proses jatuh bangunnya. Betapa tidak bersyukurnya Anda saat kita menikah dengan yang lain. Ya. Makanya Mas Bo ngomong gitu ada kakak iparnya soalnya. Ya. Takut dilaporin. Ya teman-teman, udah ya nikmatin yang ada saat ini. Cantikin istri kita, kasih belanja. Sok-sokan nyari yang lain dah. Yang ketiga nanti insya Allah kita bahas lagi teman-teman ya. Jadi baru 2 tuh, rizki yang sudah Allah jamin, yang Allah bagikan. Itu ada 2 tuh. Nanti ada rizki al-mamluk, yang dimiliki secara individual, tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, ar-rizqu al-mau'udu, rizki yang memang Allah janjikan. Nah kita main di sini teman-teman ya, di rizki yang keempat. Jadi rizki yang keempat tuh bersyarat. Kalau kamu begini, kamu dapat ini. Mau'ud itu rizki yang Allah janjikan, bersyarat. Syaratnya dipenuhi, dapatlah kita itu. Jadi semua orang
ya, tanpa terkecuali, semua makhluk hidup tanpa terkecuali, ini pasti sudah Allah, rizkinya itu sudah Allah tangani. Yang itu rizki yang pertama yang dinamakan dengan al-madmunu, yang Allah jamin. Yang kedua, rizkil maksumu, ya, rizkil maksumu, yang Allah bagikan. Nanti ada rizkil al-mamluk, yang dimiliki. Ada rizki yang keempat tuh, al-mau'ud. Nah teman-teman mainlah di sini, ya, rizki bersyarat. Kalau kita penuhi syaratnya kita dapat itu, ya. Monggo teman-teman kalau ada yang bertanya monggo silahkan. Doanya apa setelah biar dapat jodoh yang baik? Doanya mau nggak jadi gerakan aja? Doanya jadi gerakan mau nggak? Perbaiki diri kita, perbaiki penampilan kita, perbaiki kualitas berpikir kita, perbaiki kualitas batiniah kita, otomatis kita akan mendapatkan jodoh yang baik. Ataupun nih teman-teman ya, saya tadi udah ngaji, saya udah memperbaiki diri, saya udah melakukan ini, melakukan itu, saya udah mengupgrade diri saya, kok saya dapat jodoh yang kurang baik ya? Jawabannya cuma satu teman-teman. Ketika teman-teman baik, teman-teman akan semakin diperbaiki oleh Allah. Bisa jadi datang dari jodoh kita yang kurang baik. Disitulah teman-teman akan terus-menerus diasah oleh Allah agar mendapatkan kebaikan gitu. Paham ya? Ketika teman-teman udah baik, kok pasangan kita nggak baik ya? Nah pasangan kita itu memang sengaja Allah taruh dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar semakin memperbaiki diri kita gitu. Nah yin dan yang. Oke, paham ya? Jadi tidak ada alasan untuk ngelak, ya, tidak ada alasan untuk poligami. Penjelasan di kitab apa sih namanya, kitab Aqabatul Thariq. Jika sekarang di posisi benar-benar menurut segi kewajiban, respon pertama kita bagaimana? Ngaji aja ngaji. Kalau sudah capek gimana Ustaz? Perbaiki lagi. Retur Pak boleh kali dah. Ya kalau sudah capek gimana Ustaz? Ya perbaiki lagi hubungan kita dengan suami kita. Ajak komunikasi teman-teman ya. Ada kalanya ego kita tuh nahan. Nahan tuh apa? Kita ada ketidaksukaan terhadap pasangan kita, kita diemin, tahan. Akhirnya kan memuncak suatu saat nanti kan. Nah kalau ada ego seperti itu, komunikasikan. Mas, Mbak, ya kalau kita manggil Mbak atau manggil Teteh, Teh. Sebenarnya ini kurang suka loh sama sifat kamu yang begini. Itu nggak baik. Ya, ini fatal bagi AA gitu. Ya ngomong baik-baik tuh. Ajak makan dulu, ajak. Kalau suami lagi lapar jangan diajak ngobrol. Jangan teman-teman. Jangan istrinya preman pasar Senen aja ketika lapar tuh diajakin berantem sama suami kita. Jangankan kita gitu sebagai istrinya gitu ya. Kasih makan lu, kasih rokok dulu, kasih kopi. Kenyang, bisa pijitin baru ngomong gitu. Ada tekniknya teman-teman ya. Istri pun sama. Istri sama. Nah, ya istri sama gitu juga. Kasih duit dulu nih, kamu jalan-jalan ke shopping ke sama teman kamu, anak-anak aku yang ini, beres dia happy kan, baru ngomong. Jangan lagi panas ketemu panas, udah ya baitinari itu surga apa rumahku neraka aku. Jangan. Kalau terlanjur poligami terus gimana? Oi bah, tuh ketemu guru bah. Ya kalau misalnya poligaminya minallah itu dalam arti begini, kita memang sudah pantas dari segi ilmu, dari segi tanggung jawab, tidak ada yang kita sakiti, is okay teman-teman, boleh silahkan, boleh, boleh silahkan, retur boleh kan.
contoh rezeki bersyarat nanti dijelaskan ya besok insyaallah. Kok Abu Qabatorik jadi bahas rumah tangga? Ya soalnya masalah rezeki, masalah rezeki itu lebih nyangkutnya ke masalah ke masalah rumah tangga, Kang Agus. Ya teman-teman semua, insya Allah kita besok nanti ketemu lagi ya. Maghrib jam berapa sih? Request ngaji Hidayatul Azkia. Ya Allah, sampai request gitu. Backsoundnya luar biasa. Ya nanti malam insya Allah ngaji Ikam. Ya malam ngaji Ikam. Ya temen-temen kita lanjutin 2 dulu ya. Nanti soalnya habis ini pembahasannya beda lagi. Ya biar kita masuk pada pembahasan yang lain. Ya rezeki yang ketiga. Iya mohon di bagian tongan mohon terus bagian tongan. Mohon dibaca di bagian tongan. Buka puasa aku Isya soalnya. Sholat subuhnya aja 4 rakaat beliau mah ya, bukan 2, 4. Lagi giat-giatnya beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, yang ketiga adalah rizqul mamluku, rizki yang dimiliki secara individual, tidak bisa dimiliki oleh orang lain, namanya privilege ya, rizki privilege teman-teman. Ada yang jadi ini jadi itu, sekolahnya sama, upayanya sama, tapi kok beda hasilnya. Nah itu rizki al-mamluku, privilege namanya. Wa mayamliku kullu wahidin min amwalid dunya ala hasabi ma qadarahu faqassamahu Allahu ta'ala. Dia adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang berupa harta dunia, ala hasabi terkait atau ala hasabi tergantung ma sesuatu qadarahu yang sudah Allah tetapkan, wa qassamahu Allahu ta'ala yang telah Allah bagikan kepada orang tersebut. Nah kita buka surat Al-Baqarah teman-teman. Nah kita buka surat Al-Baqarah ayat 254. Suluh jiwa mudah-mudahan desa kapendaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itu yang zalim. Artinya kita harus menginfakkan sesuatu yang memang Allah khususkan kepada kita gitu. Ada yang memang Allah kasih rezeki yang banyak, itu yang kita infakkan.
ada yang Allah kasih ilmu yang banyak, itu yang kita infakkan. Jadi nah khusus untuk ini bukan hanya terkait dengan materi teman-teman ya, sesuatu pencapaian intelektual, spiritual itu juga memang harus kita infakkan, karena memang Allah kasih khususiat di situ yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Al-Mamluk itu. Ada teman-teman yang jago mijit. Ya teman-teman ya, infak itu ya kita berjuang dengan itu gitu. Paham ya maksudnya ya? Ada yang jago speaking ya, kita ya infaknya dengan itu. Sesuatu yang memang sudah Allah berikan kepada diri kita. Dan kita buka di halaman di surat 267. Al-Baqarah 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tanya aja. Teh. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la yatamammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiku, infakanlah oleh kalian semua, min thayyibat, dari hal-hal yang baik, ma kasabtum, dari hasil usahamu gitu. Ya, dari hasil usahamu. Wa mimma akhrajna lakum, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ini yang dinamakan dengan khosois yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Artinya kita berjuang, berinfak terhadap sesuatu yang memang Allah berikan kepada kita, tidak diberikan kepada yang lainnya. Ada yang berinfak melalui harta, berinfak melalui tenaga, berinfak melalui pikiran, berinfak melalui spiritual. Kita semuanya satu sama lain saling melengkapi nih. Ya, karena memang di antara kita nggak ada yang sama. Ya, al-rizqul mamluk itu tadi. Semua mempunyai perbedaan masing-masing gitu ya. Nah, kita sekarang langsung ke ya, kita masuk ke rizki yang keempat ya, karena mau maghrib teman-teman. Nah, arizqul mau'udu, rizki yang Allah janjikan. Ya. Arizqul mau'udu, rizki yang Allah janjikan. Bolehkah kita zakat sama janda atau nenek tinggal sama anaknya? Jangan, maksudnya bolehkah kita zakat sama janda? Kirain saya zakat janda gitu. Ini saya zakat janda ya. Kirain saya kayak gitu. Nanti coba dijapri aja ya teh, dijapri aja. Ini Pak, saya zakat janda gitu. Kirain saya begitu bacanya. Udah ini nih, saking puasanya mata saya jadi kurang ngeliat. Yang keempat ya, ar-rizqul mau'udu, rizki yang Allah janjikan. Wa ma wa'adallahu bihi ibadahu bi syartit taqwa halalan min ghairi kadin. Rizqil mau'ud adalah sesuatu yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya dengan syarat takwa. Tadi kan ada yang nanya nih, dengan syarat takwa. Halalan min ghairi kadin, yang Allah kasih halal tanpa ada susah payah loh teman-teman ya. Yuk kita buka yuk surat 65 maunya. Ya, saya salah baca teh, mohon maaf salah baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi sehat bi. Bismillahirrahmanirrahim.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadir qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat 1000 dinar tuh. Para pemain pasti tahu ayat-ayat ini ya. Diamalin bukan diwirid bukan diamalin masalahnya. Kok saya nggak kaya-kaya udah baca ini. Masalahnya ya bukan di ayatnya, salahnya di kita salah memahami. Ayat ini untuk diamalkan dalam kehidupan kita sendiri. Bukan dijikirin gitu. Nah, dijikirin. Kebanyakan kita dijikirin bukan diamalkan gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka orang tersebut akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan orang tersebut akan diberikan oleh Allah rizki yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Syaratnya bertakwa. Teman-teman, takwa itu apa? Takwa itu adalah sadar kepada Allah. Ya teman-teman, ketika sadar kepada Allah, yang pernah kita bahas kemarin tuh tentang puasa, kesadaran terdalam. Ketika teman-teman sudah nyampe itu, maka banyak kejutan-kejutan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Syaratnya satu, takwa. Maka ketika teman-teman takwa, banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang teman-teman akan dapati. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Nanti insya Allah untuk ayat ini nanti diperdalam lagi, ya diperdalam lagi. Cara untuk masuk ke sana tuh gimana sih? Ya. Insya Allah besok kita akan perdalam lagi. Karena sebentar lagi sudah mau buka puasa. Jadi teman-teman semua yang mau bertanya perihal zakat, ya insya Allah nanti di Japri aja nggak apa-apa ya, di Japri. Berapa persen yang harus dikeluarkan dari usaha kalau dalam materi temai? Ya zakat itu yang mempunyai dua syarat. Syarat pertama, ada yang dinamakan dengan nisob. Nisob itu sudah mencapai syarat wajib dikeluarkan zakat. Kalau buah-buahan, pertanian, emas, itu ada syarat-syarat tertentunya tuh. Kalau emas itu berapa gram harus dikeluarkan zakatnya. Ada yang haul itu sudah mencapai 1 tahun. Jadi satu tahun genap ya, udah mencapai udah mencapai nisab, baru kita bisa keluarkan zakat. Adapun yang sekarang dipahami tentang zakat profesi, zakat bulanan misalnya, itu nggak ada sebenarnya teman-teman. Teman dapat gaji nih, uang 5 juta, oh zakatnya. Enggak, itu bukan zakat, itu sedekah aja jatuhnya. Itu sedekah aja. Ini salah, banyak yang salah dipahami. Ya. Jadi Islam itu tidak sesaklek yang teman-teman kira. Itu dapat duit 5 juta zakat, 10 juta zakatnya 20. Enggak, bukan, itu bukan zakat. Itu sedekah aja teman-teman ya. Sedekah namanya, bukan zakat. Ya zakat itu kewajiban loh. Kalau nggak dikeluarin dosa. Misalkan tahun kemarin udah keluarin zakat emas, iya harus dikeluarkan lagi. Kalau potong pajak ya beda lagi, itu beda lagi. Ustaz, apakah ada rezeki yang ditutup rahasia? Oke, sama-sama ya. Oke, nanti Batul Qorib kita mulai ya untuk masalah zakat. Nanti sebenarnya udah saya siapin materi zakat ini menjelang apa? Menjelang Lebaran. 10 hari menjelang Lebaran saya akan jelaskan tentang konsep zakat. Ya. Ya, oke teman-teman, nanti kita bahas panjang lebar ya tentang zakat, sedekah dan infak. Ya, pokoknya ngaji aja terus, nanti juga dijelasin satu per satu ya. Oke teman-teman semua ya, saya mau buka.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.